Undang Nomor 25 Tahun 2009 nih kawan-kawan tentang pelayanan publik menjelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dan perlu kawan-kawan ketahui, kalau nanti kawan-kawan lolos CPNS, maka nanti di Latsar CPNS itu kan ada prajabatan kalau dulu ya, kalau sekarang Latsar ya. Maka nanti ada beberapa modul yang kawan-kawan akan pelajari, di antara itu adalah pelayanan publik. Nih. Lalu pelayanan publik itu ada 3 unsur utama ya. Yang pertama itu organisasi penyelenggaranya. Jadi organisasi penyelenggaranya siapa? Kemudian ada penerima layanan, pelanggan, itu unsur utamanya, dan kepuasan. Inti dari pelayanan publik sebetulnya adalah kepuasan. Itu dasar-dasarnya kawan-kawan ya. Barangkali ini bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Karena nanti juga pada saat kawan-kawan mengikuti Latsar akan mempelajari modul ya, di samping pelayanan publik itu kan nanti ada whole government, kemudian pelayanan publik dan manajemen ASN. Nah, manajemen ASN itu nanti dipelajari itu kawan-kawan. Jadi nanti akan ketemu lagi dengan ini gitu. Nah, sikap pelayanan dapat digambarkan melalui 7P sebagai berikut. 1. Passionasi, sangat bergairah, bersemangat, antusias. Jadi kita dalam melakukan pelayanan itu harus bersemangat, bergairah, dan antusias kawan-kawan. Kemudian progresif, yaitu menggunakan cara yang terbaik, termaju. Proaktif, antisipatif, proaktif dan tidak menunggu. Positif, tanpa curiga dan kekhawatiran. Jadi passion, tanpa ada curiga dan kekhawatiran. Jadi positif, pokoknya kita selalu berpositif thinking. Passion, penuh kesabaran, harus sabar gitu. Jadi intinya gini. Kemudian proporsional, tidak mengada-ngada, dan fungsinya tepat waktu, itu sikap pelayanan itu. Jadi nanti saat kita memberikan pelayanan itu harus bergairah, memakai cara yang terbaik, antisipatif, proaktif, dan tidak menunggu, positif, tanpa curiga dan kekhawatiran, penuh rasa kesabaran, tidak mengada-ngada, tepat waktu. Pokoknya nanti di option pilih yang ini kuncinya ya. Yang mengarah ke sini itulah dia, itu pelayanan publik. Lalu prinsip-prinsip pelayanan publik nanti yang akan kawan-kawan temui juga pada saat Latsar, diantaranya ada partisipatif. Apa yang partisipatif? Yaitu penyelenggaraan publik yang dibutuhkan masyarakat, pemerintah, atau perlu adanya pelibatan gitu. Intinya sederhananya itu adalah melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi. Jadi partisipatif itu adanya atau melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan evaluasi hasil kerja. Transparan. Nah, dalam penyelenggaraan publik, pemerintah sebagai penyelenggara publik harus menyediakan akses bagi warga negara untuk mengetahui segala hal yang terkait dengan pelayanan publik yang diselenggarakan tersebut, seperti persyaratannya bagaimana, prosedur biayanya juga bagaimana. Nah, itu disebut dengan transparan. Nah, sehingga masyarakat juga harus diberi akses sebesar-besarnya untuk mempertanyakan dan menyampaikan pengaduan apabila mereka merasa tidak puas dengan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah. Nah, itu prinsipnya. Jadi harus transparan, ada disediakan juga pengaduan ketidakpuasan dari suatu pelayanan sehingga nanti pemerintah bisa memperbaiki kinerja pelayanannya kepada publik gitu. Ada juga transparansi dari segi persyaratannya bagaimana, prosedurnya bagaimana, dan biayanya bagaimana, seberapa gitu. Kemudian juga harus responsif itu apa? Jadi penyelenggara pelayanan publik wajib mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga negaranya, tidak hanya terkait dengan bentuk dan jenis pelayanan publik yang mereka butuhkan, akan tetapi juga terkait dengan mekanisme penyelenggara layanan, jam pelayanan, prosedur, dan biaya penyelenggaraan pelayanan. Sebagai klien masyarakat, birokrasi wajib mendengarkan aspirasi dan keinginan masyarakat yang menduduki posisi sebagai agen. Jadi intinya kalau responsif itu adanya pemerintah wajib mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga gitu. Baik itu terkait nih ada jam pelayanannya jam berapa, prosedurnya bagaimana, penyelenggaraan mana, itu responsif ya. Kemudian juga ada tidak diskriminatif. Nah, artinya tidak membeda-bedakan antara satu warga dengan warga yang lain, seperti status sosial, pandangan politis, entitas, agama, apalagi ya profesi, jenis kelamin, dan difabel gitu ya, nggak boleh itu. Contoh misalkan ketika kita menjadi seorang pelayan publik dan kita dihadapkan dua misalkan klien, yang satu berasal dari keluarga kaya, yang satu biasa saja. Nah, dalam pelayanannya tentu kita harus nggak bisa mengutamakan yang kaya gitu, nggak boleh begitu. Atau dari pandang politik, karena si A memilih misalkan politik A, si B memilih kesukaan politik B, sementara politik B yang tidak kita sukai, akhirnya kita mendahulukan si A, nggak boleh begitu gitu ya.
apalagi jenis kelamin atau karena kecantikan gitu ya. Melayani masyarakat karena siapa yang lebih cantik dia lebih dulu dilayani, nggak boleh seperti itu gitu ya. Kemudian juga murah dan mudah, penyelenggara publik juga harus memudahkan masyarakat gitu intinya. Efektif efisien juga harus mewujudkan tujuan yang hendak dicapai secara efektif dan efisien gitu. Kemudian berikutnya ada aksesibel itu adalah kemudahan dalam mengaksesnya nih. Kendaraan seperti dekat, letak terjangkauan, kendaraan dengan publik mudah dilihat, gampang ditemukan dan lain-lain. Akuntabel, kalau akuntabel itu dapat dipertanggungjawabkan kepada publik gitu ya. Karena bagaimanapun fasilitas dengan sumber daya manusia yang dibiayai oleh warga negara melalui pajak yang mereka bayar. Jadi kan sebetulnya fasilitas yang itu kan belum dari kita juga pajak gitu ya. Itu prinsip-prinsipnya kawan-kawan ya. Dan ini juga akan kawan-kawan temukan nanti pada saat latar CPNS gitu. Dan terakhir ada berkeadilan, tentunya tidak bisa membedakan satu dengan yang lainnya gitu ya. Oke, next lanjut ke nomor 1. Anda adalah seorang warga di lingkungan perumahan Akils ya, ada perumahan Akils. Anda sudah mengenal baik warga di lingkungan tersebut. Tak hanya itu, Anda juga sering berbincang-bincang bersama warga lain di lingkungan tersebut. Menurut mereka, Anda adalah warga yang ramah dan mudah bersahabat dengan orang lain. Suatu ketika Anda sedang berada di pos kamling, Anda sedang santai menunggu rekan yang lain yang biasa menemani Anda ngobrol sambil ngopi gitu ya. Di pos tersebut Anda telah lama menunggu dan tak seorang pun yang datang. Jadi ceritanya ada seorang yang sedang di suatu perumahan. Jadi intinya sebetulnya nantilah ya. Dari kejauhan tiba-tiba Anda seseorang yang datang mendekati Anda. Orang tersebut nampak kebingungan dan kelelahan. Dari cara berpakaiannya sangat lusuh. Tidak lama setelah orang itu tiba di depan Anda, ia menanyakan seorang yang merupakan temannya dan tinggal di lingkungan Anda gitu. Ternyata temannya yang ditanyakan Anda juga tak mengenalnya dan merasa tidak ada orang dengan nama demikian di lingkungan Anda. Orang tersebut mencoba menjelaskan ciri-ciri teman yang dicarinya, namun tetap saja Anda tidak mengetahui dan mengenalnya. Tindakan yang Anda lakukan terhadap orang tersebut adalah A. Mengabaikan orang tersebut demi keamanan diri karena bisa jadi orang tersebut ingin mengelabui Anda gitu ya. B. Mewaspadai orang tersebut karena orang yang baru masih asing dan belum dikenal karakternya. C. Meminta hansip untuk mengantarkan orang tersebut menemui Pak RT menanyakan perihal temannya yang dicarinya. D. Memberikan arahan kepada orang tersebut untuk menemui Pak RT perihal teman yang dicarinya. D. Menyuruh orang tersebut beristirahat di rumahnya karena merasa kasihan. Nah, yang mana nih kira-kira? Yang mana nih? Kok sudah ada ya? Belum ya? Belum. Oke. Nah, ini kawan-kawan. Jadi inti dari cerita ini, karena nanti soalnya bisa jadi seperti ini panjang gitu dan banyak pokoknya, maka kawan-kawan berarti kalau begitu harus banyak berlatih gitu dari sekarang ya, berlatih membaca gitu soal agar kita nanti terbiasa seberapa cepat kita membaca suatu soal. Jadi ternyata intinya adalah bahwa suatu hari, jadi kalau yang ini adalah pemanis kawan-kawan ya. Jadi Anda fokusnya sebetulnya di sini. Ketika Anda sedang berada di pos kamling, Anda sedang menunggu kawan-kawan, jadi juga tidak penting sebetulnya ya. Jadi ceritanya begini nih. Jadi kita hidup di suatu perumahan ceritanya, yang kita tentunya sudah mengenal warga sekitar. Nah, dan Anda suatu ketika sedang nongkrong nih di pos kamling. Anda sedang menunggu teman Anda yang biasa berbincang-bincang dan sambil ngopi gitu ya. Namun ternyata belum datang. Nah, sambil menunggu tersebut tiba-tiba ada orang gitu. Jadi intinya sebetulnya ini adalah bahwa Anda sedang nongkrong di pos kamling dan nunggu teman, tapi belum datang gitu ya. Tiba-tiba datang orang gitu menanyakan alamat seorang temannya gitu. Kan biasa kita temui seperti itu ya. Namun ternyata pas ditanya kita ngobrol, ternyata kita tidak kenal dengan nama tersebut dan ciri-cirinya juga kita tidak tahu. Nah, apa yang akan kita lakukan gitu kawan-kawan ya sebetulnya. Jadi kita sedang nongkrong di pos kamling, kemudian sedang ngopi sambil nunggu teman, tiba-tiba ada orang yang tak dikenal menanyakan seseorang temannya dengan ciri-ciri tertentu. Namun ternyata kita tidak mengenal orang tersebut. Bagaimana sikap kita gitu? Ya A, diabaikan saja karena orang tersebut demi keamanan diri karena bisa jadi orang tersebut ingin mengelabui Anda gitu. B, mewaspadai orang tersebut karena orang yang baru masih asing dan belum diketahui karakternya. C, meminta hansip untuk mengantarkan orang tersebut menemui Pak RT menanyakan perihal temannya yang dicarinya. D, memberikan arahan kepada orang tersebut untuk menemui Pak RT perihal teman yang dicarinya. Nah, yang bagus itu adalah yang ini kawan-kawan, meminta hansip untuk mengantarkan orang tersebut menemui Pak RT menanyakan perihal temannya. Jadi kita saranin dulu
untuk meminta hansip ya yang ada di sana, karena di Peskamling gitu ya biasanya kan ada hansip ya, walaupun tidak diceritakan di sini ya, harusnya di sini juga diceritakan sih bahwa di sini ada hansip gitu. Jadi yang paling bagus itu meminta hansip, ini nilainya 5. Nah, kenapa tidak yang D, memberikan arahan kepada orang tersebut untuk menemui Pak RT perihal, kan orang itu sedang bingung untuk mencari alamat. Sekarang kita buat bingung lagi dengan harus menemui Pak RT, di mana rumahnya kan nggak tahu. Nah, ini nilainya 4. Menyuruh orang tersebut beristirahat di rumahnya karena ia merasa kasihan. Oh, apalagi ini bahaya kalau ini ya. Nilainya kecil lah. Karena belum orang yang tadi kenal, tapi kita suruh beristirahat di rumah kita. Nah, mengabaikan orang tersebut demi keamanan diri karena bisa jadi orang tersebut ingin mengelabui Anda. Nah, mewaspadai orang tersebut karena orang baru masih asing dan belum diketahui karakternya. Ini berarti nilainya ini. Pokoknya inilah. Mengabaikan orang tersebut demi keamanan diri karena bisa jadi orang tersebut ingin. Kalau ini juga sangat kecil. Ini 2 sebetulnya, ini 2 ya. Yang paling bahaya. Ini boleh lah kalau kitanya ini misalkan di rumahnya banyak orang, boleh lah. Atau juga diketahui hansip, boleh 2. Itu. Yang ini nih 1. Yang ini 3, yang ini 3. Mengabaikan orang tersebut 3 mengabaikan ya. Mewaspadai 3, sorry. Ini 2 mengabaikan orang itu. Ini 2, ini 1 mengabaikan ya, nggak boleh diabaikan. Gitu. Nggak boleh seujon gitu ya. Gitu kan ya. Jadi jawaban yang bagus itu yang tepat adalah yang C. Begitu kan? Understand? Idap-idap izin mantap, kalau mantap next soal nomor 2. Nah, sudah ada jawabannya ya. Anda seorang customer service pada sebuah rumah sakit. Di tengah kesibukan Anda, datanglah seorang kakek yang ingin menanyakan prosedur penggunaan asuransi kesehatan yang dimilikinya untuk proses rawat inap anaknya yang sedang sakit yang butuh perawatan agar sakitnya tidak bertambah parah. Setelah Anda menjelaskan panjang lebar dengan bahasa yang mudah dimengerti beberapa kali kepada sang kakek, namun ternyata kakek tersebut nampak sangat kebingungan dan mengatakan bahwa dia tidak mengerti sama sekali dengan prosedur yang Anda jelaskan gitu ya. Sikap yang Anda akan lakukan adalah A. Menjelaskan secara perlahan-pelan dengan bahasa yang mudah dipahami agar ia tahu maksud dari apa yang Anda jelaskan. Kan sudah ya dijelaskan kan gitu. B. Meminta sang kakek untuk memanggil salah satu anggota keluarga agar Anda bisa menjelaskan hal tersebut kepadanya. Yang ini yang paling bagus 5 nih. Jadi kita minta siapa anggota keluarganya gitu, yang bagus pendengarannya, yang masih muda lah intinya ya, sehingga kita bisa mudah gitu menjelaskannya gitu. Kalau yang C, meminta teman Anda lebih berpengalaman dalam mengenai spesies yang dibutuhkan. Nah, ini kita tidak profesional, ini nilainya 4. Harus sama kita aja gitu. Tapi lebih baiklah daripada tadi ya. Misalkan B, C, E. Nah, yang E ketiga tuh. Menjelaskan dengan sabar sembari mengajak sang kakek untuk tenang terlebih dahulu agar lebih fokus ketika Anda menjelaskan. Jika masih kebingungan, Anda akan membantu kakek tersebut untuk proses pengurusannya. Kan sudah gitu juga ya. Menjelaskan secara perlahan tahapan demi tahapan yang harus dilakukan ibu tersebut dengan bahasa yang santun agar sang kakek paham maksud dari apa yang Anda jelaskan. Lakukan. PCE, menjelaskan secara perlahan tahapan demi tahapan yang harus dilakukan ibu tersebut. Mana ibunya ya, nggak ada ya. Yang harus dilakukan kakek gitu, sorry ini kakek kayaknya salah yang ngetik. Siapa yang ngetik? Mang Aki ya, berarti salah gitu ya. Menjelaskan secara perlahan tahapan demi tahapan yang dilakukan kakek tersebut dengan bahasa yang santun agar sang kakek paham maksud dari apa yang dijelaskan. Ini 3. Yang A itu 2, menjelaskan secara pelan-pelan. Nah, yang ini D-nya. Kalau ini kenapa bedanya dengan ini? Karena kalau ini ada santunnya kan lebihnya itu ya. Kalau ini secara pelan-pelan saja, belum tentu santun gitu, jadi kesel gitu kan. Akhirnya marah-marah gitu ya. Nah, yang paling kecil itu D. Menjelaskan dengan sabar sembari mengajak sang kakek untuk tenang terlebih dahulu agar lebih fokus ketika Anda menjelaskan. Jika masih kebingungan, Anda akan membantu kakek tersebut untuk proses pengurusannya. Gitu. Ini dibantu, lebih baik inilah. Lebih baik yang ini 1 ya. Oke, itu nilainya 1. Itu kan understand? Tidak benar? Nah, karena ini dibantu harusnya, bukan kita, kan kita sedang mengerjakan tugas orang lain, sedang bertugas customer service. Nah, karena nanti kan banyak orang yang ngantri. Nah, lebih baik dipanggil aja biar nggak terlalu lama antriannya nanti ya. Jadi makanya ini 1 gitu. Oke, next. Nomor C. Anda adalah seorang karyawan pada suatu perusahaan ternama. Anda bekerja pada perusahaan tersebut sudah lama dan termasuk senior. Wah, keren gitu. Suatu hari Anda dihadapkan dengan pekerjaan yang sangat banyak dan semuanya memiliki deadline yang sama.
Padahal Anda seorang karyawan yang memiliki dedikasi yang tinggi terhadap pekerjaan. Wah, kerennya. Sebagai karyawan yang profesional, apa yang akan Anda lakukan? A. Melapor pada atasan bahwa Anda butuh bantuan karyawan lain dan menyelesaikan tugas yang banyak gitu. B. Memilih lembur dengan harapan mendapat tambahan gaji berupa uang lembur. Wah, ini berarti nggak boleh ya gitu. C. Menyelesaikan pekerjaan sesuai deadline dengan hasil biasanya. D. Pulang sesuai jadwal dengan meninggalkan pekerjaan di meja untuk dikerjakan besok. E. Membawa tugas tersebut ke rumah dan mengajarkannya di rumah larut malam. Nah, yang paling bagus itu adalah yang A, kawan ya. Melapor dulu pada atasan, kita butuh banyak karyawan gitu, bantuan karyawan untuk menyelesaikan tugas tersebut. Ini 5. Ya, jadi jawabannya yang A ya, yang ini. Kalau C, ya yang keempat itu C, menyelesaikan pekerjaan tersebut sesuai deadline dan dengan hasil sebiasanya, itu bagus juga, tapi nilainya 4 ya. Karena hasilnya sebiasanya. B. Memilih lembur dengan harapan mendapat tambahan, itu nilainya 3. D. Pulang sesuai jadwal dengan meninggalkan sebuah pekerjaan, itu 2. E. Membuat tugas tersebut ke rumah dan mengajarkan di rumah sampai larut malam, ini gak boleh karena di rumah itu waktunya untuk keluarga, quality time ya. Ya, waktu di kantor, pekerjaan di kantor ya kantor juga kerjakannya. Jangan di rumah, kasihan keluarganya gitu. Oke, itu gak baik ya. Yang D, yang 4, number 4. Anda ini Anda aja ya. Sorry jangan ngetik nih. Siapa yang ngetik? Maki ya, itu saya Maki ya. Anda diminta oleh pimpinan untuk membuat sebuah laporan pelaksanaan tugas. Namun ketika Anda hendak mencetak laporan dimaksud, file laporan yang Anda buat tiba-tiba korup karena terkena virus, sedangkan pimpinan Anda meminta laporan tersebut segera. Apa yang akan lakukan? Yang bagus itu adalah segera memanggil tim IT untuk menangani permasalahan tersebut. Ini kepanggil ahlinya, gitu, sudah ada ya. Segera melapor kepada pimpinan Bapak itu segera virus, ini nilainya 4 ya, gitu. Bagusnya sih diatasi dulu sama kita ya, kalau ini kan langsung diatasi sama kita. Segera mencari solusi dari permasalahan tersebut melalui Google, boleh dari Google juga, tapi nilainya 3 gitu ya. Yang 2 itu segera minta teman untuk membantu menangani permasalahan tersebut, bahwa ini membantu teman juga, ini pokoknya langsung ke ahlinya aja gitu ya. Kalau teman kan kasihan nanti terganggu waktu kerjaannya gitu ya. Segera memindahkan bayi ke dalam flashdisk, sudah jelas rusak gitu ya. Ini 1. Nah, jadi jawaban yang betul yang A. Begitu kan understand? Ya benar, ini mantap. Oke kawan-kawan, barangkali saja dulu sebelum sebenarnya mungkin mudah-mudahan bisa bermanfaat dan sedikit mengatasi kesulitan yang dapat kawan-kawan dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi tes CPNS. Untuk hasil yang memuaskan dan tentunya sesuai dengan apa yang diharapkan, tentunya kawan-kawan bisa mengikuti saya maksimal rajin dan rutin agar kawan-kawan juga tidak lupa untuk menghasilkannya dengan doa. Kenapa artinya usaha tanpa doa? Begitu juga apa artinya doa tanpa usaha. Keduanya harus seimbang karena judul lagunya kan perjuangan dan doa gitu ya. Nanti untuk pelayanan publiknya, insya Allah nanti untuk radikalismenya sudah dibuat, nanti tinggal jejaring kerja dan teknologi informasinya. Mudah-mudahan apa yang bagi kesan bisa berikan dan sampaikan bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Kalau ada kawan-kawan yang memiliki banyak pertanyaan untuk dibuatkan, silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Insya Allah kalau ada waktu kita akan bahas satu persatu. Oke, terima kasih. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.